Unik. Bocah Amerika mualaf dari baca buku. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, melalui siapa saja, dan bahkan bisa datang melalui buku. Seperti yang terjadi pada anak Amerika bernama Alexander Pertz ini. Alexander Pertz merupakan anak Amerika yang memeluk agama Islam hanya karena baca buku. Awal kisahnya adalah, orang tuanya memberinya semua buku tentang agama yang ada di dunia, dengan tujuan agar anaknya sendiri yang memilih agamanya. Alexander Pertz dilahirkan dari kedua orang tua Nasrani. Sejak awal, ibunya telah memutuskan untuk membiarkannya memilih agamanya jauh dari pengaruh keluarga, atau masyarakat. Begitu dia bisa membaca dan menulis, maka ibunya menghadirkan untuknya buku-buku agama dari seluruh agama. Setelah membaca dengan mendalam, Alexander memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Padahal, ia tak pernah bertemu Muslim seorang pun. Dia sangat cinta dengan agama ini sampai pada tingkatan dia mempelajari sholat, dan mengerti banyak hukum syar'i, membaca sejarah Islam, mempelajari banyak kalimat bahasa Arab, menghafal sebagian surat, dan belajar adzan. Semua itu tanpa bertemu dengan seorang Muslim pun. Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut, dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Abdullah, dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Muhammad SAW, yang dia cintai sejak masih kecil. Pada suatu hari, ada seorang wartawan Muslim yang menemuinya dan bertanya pada bocah tersebut. Namun, sebelum wartawan tersebut bertanya kepadanya, bocah tersebut bertanya kepada wartawan itu. "Apakah engkau seorang yang hafal Al-Quran?" Wartawan itu berkata, "Tidak." Namun sang wartawan dapat merasakan kekecewaan anak itu atas jawabannya. Bocah itu kembali berkata, "Akan tetapi engkau adalah seorang Muslim, dan mengerti bahasa Arab, bukankah demikian?" Dia menghujani wartawan itu dengan banyak pertanyaan. "Apakah engkau telah menunaikan ibadah haji? Apakah engkau telah menunaikan umroh? Bagaimana engkau bisa mendapatkan pakaian ihram? Apakah pakaian ihram tersebut mahal? Apakah mungkin aku membelinya di sini ataukah mereka hanya menjualnya di Arab Saudi saja? Kesulitan apa sajakah yang engkau alami dengan keberadaanmu sebagai seorang Muslim di komunitas yang bukan Islami?" Setelah wartawan itu menjawab sebisanya, anak itu kembali berbicara dan menceritakan tentang beberapa hal berkenaan dengan kawan-kawannya, atau gurunya, sesuatu yang berkenaan dengan makan atau minumnya, peci putih yang dikenakannya, surban yang dia lingkarkan di kepalanya dengan model Yaman, atau berdirinya di kebun umum untuk mengumandangkan adzan sebelum dia sholat. Kemudian ia berkata dengan penuh penyesalan, "Terkadang aku kehilangan sebagian sholat karena ketidaktahuanku tentang waktu-waktu sholat." Kemudian wartawan itu bertanya pada sang bocah, "Apa yang membuatmu tertarik pada Islam? Mengapa engkau memilih Islam, tidak yang lain saja?" Dia diam sesaat kemudian menjawab, "Aku tidak tahu, semua yang aku ketahui hanyalah dari buku yang aku baca, dan setiap kali aku menambah bacaanku, maka semakin banyak kecintaanku." Wartawan bertanya kembali, "Apakah engkau telah puasa Ramadan?" Muhammad tersenyum sambil menjawab, "Ya, aku telah puasa. Bulan Ramadan yang lalu aku puasa secara sempurna, alhamdulillah, dan itu adalah pertama kalinya aku berpuasa di dalamnya. Dulunya sulit, terlebih pada hari-hari pertama. Kemudian aku meneruskan, ayahku telah menakutiku bahwa aku tidak akan mampu berpuasa, akan tetapi aku berpuasa dan tidak mempercayai hal tersebut." "Apakah cita-citamu?" tanya wartawan. Dengan cepat Muhammad menjawab, "Aku memiliki banyak cita-cita.
Aku berkeinginan untuk pergi ke Mekah dan mencium Hajar Aswad. Sungguh aku perhatikan bahwa keinginanmu untuk menunaikan ibadah haji adalah sangat besar. Adakah penyebab hal tersebut? Tanya wartawan lagi. Ibu Muhammad untuk pertama kalinya ikut angkat bicara. Dia berkata, sesungguhnya gambar Ka'bah telah memenuhi kamarnya. Sebagian manusia menyangka bahwa apa yang dia lewati pada saat sekarang hanyalah semacam hayalan, semacam angan yang akan berhenti pada suatu hari. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa dia tidak hanya sekedar serius, melainkan mengimaninya dengan sangat mendalam. Bahkan sampai pada tingkatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tampaklah senyuman di wajah Muhammad Abdullah. Dia melihat ibunya membelanya. Kemudian dia memberikan keterangan kepada ibunya tentang tawaf di sekitar Ka'bah. Dan bagaimanakah haji sebagai sebuah lambang persamaan antar sesama manusia, sebagaimana Tuhan telah menciptakan mereka tanpa memandang perbedaan warna kulit, bangsa, kaya, atau miskin. Kemudian Muhammad meneruskan. Sesungguhnya aku berusaha mengumpulkan sisa dari uang sakuku setiap minggunya agar aku bisa pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Pada suatu hari, aku telah mendengar bahwa perjalanan ke sana membutuhkan biaya $4.000. Dan sekarang aku mempunyai $300. Ibunya menimpalinya seraya berkata untuk berusaha menghilangkan kesan keteledorannya. Aku sama sekali tidak keberatan, akan tetapi kami tidak memiliki cukup uang untuk mengirimnya dalam waktu dekat ini. Apakah cita-citamu yang lain? Tanya wartawan. Aku bercita-cita agar Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Ini adalah bumi mereka yang dicuri oleh orang-orang Israel dari mereka, jawab Muhammad. Ibunya melihat kepadanya dengan penuh keheranan. Maka dia pun memberikan isyarat bahwa sebelumnya telah terjadi perdebatan antara dia dengan ibunya sekitar tema ini. Muhammad berkata, Ibu, engkau belum membaca sejarah, bacalah sejarah, sungguh benar-benar telah terjadi perampasan terhadap Palestina. Apakah engkau mempunyai cita-cita lain? Tanya wartawan lagi. Muhammad menjawab, cita-citaku adalah aku ingin belajar bahasa Arab, dan menghafal Al-Quran. Apakah engkau berkeinginan belajar di negeri Islam? Tanya wartawan. Maka dia menjawab dengan meyakinkan, tentu. Apakah engkau mendapati kesulitan dalam masalah makanan? Bagaimana engkau menghindari daging babi? Muhammad menjawab, babi adalah hewan yang sangat kotor dan menjijikkan. Aku sangat heran, bagaimanakah mereka memakan dagingnya. Keluargaku mengetahui bahwa aku tidak memakan daging babi. Oleh karena itu mereka tidak menghidangkannya untukku. Dan jika kami pergi ke restoran, maka aku kabarkan kepada mereka bahwa aku tidak memakan daging babi. Apakah engkau sholat di sekolahan? Ya. Aku telah membuat sebuah tempat rahasia di perpustakaan yang aku sholat di sana setiap hari, jawab Muhammad. Kemudian datanglah waktu sholat maghrib di tengah wawancara. Bocah itu langsung berkata kepada wartawan, bolehkah aku mengumandangkan azan? Kemudian dia berdiri dan mengumandangkan azan. Tanpa terasa, air mata mengalir dari kedua mata sang wartawan dengan rasa haru, ketika melihat dan mendengarkan bocah itu menyuarakan azan. Subhanallah, itulah kuasa Allah. Meskipun kenal Islam hanya melalui buku. Namun atas kehendak Allah dia menjadi seorang muslim yang taat.